Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Afanul Hakim, Sarjana Sosial, mahasiswa PPG Daljab Piloting 3 tahun 2024, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2237242233. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Pada video layanan kali ini, saya akan membawakan tema Say No to Smoking. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, silakan dipimpin sama siapa? Agaman. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk mempermudah pelajarannya, berdoa mulai dalam hati. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Sebelum kita masuk, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa namanya? Payas itu absen 13. Payas, kenapa Payas? Sakit. Lalu? Atifa kenapa? Sakit juga. Lalu siapa lagi? Absen 19. Muhammad Nova Al-Fatih. Kenapa? Sakit ya? Baik. Ada lagi? Sudah? Hah? Absen berapa? 30. Razwan kenapa Razwan? Baik, ada lagi? Sudah. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 siswa yang tidak masuk ya. Baik, nanti mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak masuk, yang sakit segera disembuhkan, yang dispen nanti segera mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelumnya Bapak akan menjelaskan materi tentang ini. Ada yang tahu tentang gambar di sini? Coba. Ada yang kalau misalnya kalian tahu, coba ajukan tangannya. Pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Coba ajukan tangannya. Apa Bang? Ajukan saja tangannya. Ayo. Ada? Dapat? Merokok dan orang lagi ngepet. Ya, betul. Ada lagi? Ada lagi yang perempuan? Apa yang kalian tahu tentang gambar tersebut? Hanya gambar. Naira, ada Naira? Naira mana Naira? Nah, Naira, menurut Naira gambar tersebut apa? Batang? Iya, batang yang mengeluarkan asap. Betul. Gesya. Menurut Gesya mana Gesya? Menurut Gesya apa gambar Gesya? Iya, betul. Ini adalah gambar seorang yang sedang merokok dan nge-vape. Ini adalah salah satu contoh gambar rokok. Nah, kalian tahu nggak apa bahaya rokok? Salah satunya. Coba ajukan tangannya. Siapa tadi?
Siapa tadi? Apa? Merusak kesehatan paru-paru. Ada lagi? Apa? Tulang lebih mudah patah. Tulang ya, bukan hati. Kalau hati rapuh juga lagi. Ada lagi? Ya? Bisa mati, Pak. Bisa mati. Ya, betul. Bisa mati juga karena rokok. Baik. Ya, ini adalah dampak dari merokok bagi kesehatan. Oke, nah kita lanjut ke inti pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke dalam inti pembelajaran, kita buat kontrak pembelajaran dulu ya. Ya, sebelumnya siswa diharapkan menyimak dengan baik dan memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru. Berarti di sini Bapak yang menjelaskan, kalian menyimak dan perhatikan baik-baik. Yang kedua, itu tadi jika ingin berpendapat, acungkan terlebih dahulu, angkatkan tangan dulu terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya, siswa tetap tenang dalam proses pembelajaran. Baik, sudah bisa kita deal ya? Ya, baik, kita lanjut. Nah, tujuan dalam pembelajaran di sini bahwa siswa itu dapat mengetahui, kalian siswa peserta didik dapat mengetahui tentang bahayanya merokok. Lalu yang kedua, siswa mengetahui bagaimana sikap kalian ketika di lingkungan kalian itu ada yang merokok, ada yang menggunakan vape. Lalu siswa mengetahui isi kandungan. Nanti Bapak jelaskan tentang isi kandungan apa saja yang ada dalam kandungan batang rokok tersebut. Nah, generasi menjadi generasi emas yang sehat tanpa rokok dan vape. Mungkin ada di lingkungan kalian, orang tua kalian, kawan kalian, gitu, atau bestie kalian yang dimana yang pengguna perokok aktif. Itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi apa yang kalian pahami tentang rokok? Nah, ini adalah pengertiannya. Pengertian rokok itu adalah bentuk benda yang berbentuk silinder dari kertas. Jadi dililit oleh kertas berukuran panjangnya antara 70 sampai 120 mm. Milimeter ya, bukan sentimeter ataupun kilometer, tapi milimeter. Diameternya, kalian tahu diameter ya? Diameter itu adalah 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Dicacah itu berarti isinya sudah dicincang, sudah diratakan, sudah dihancurkan dengan alat yang lain. Oke. Nah, ini adalah gambar tembakau. Tembakau kemasannya itu sudah dikemas. Itu adalah barang yang sudah dililit sama kertas. Isinya, nah ini adalah rokok aktif. Gitu. Baik, kita lanjut. Nah, ada yang kalian tahu tidak zat-zat apa saja yang di dalam kandungan rokok? Coba tangan ini. Oke, apa? Nikotin, apa lagi? Ada tulisannya tuh dibungkus tuh, kalau kalian tahu. Apa? Tembakau. Terus apa lagi? Ada gitu berapa miligram? Nah, itu apa tuh? Apa? Nah, kita bahas bareng-bareng bersama. Isi kandungan dalam rokok: karbon monoksida, nikotin, salah satunya tadi betul. Nah, oke. Ya, ini amoniak, tar. Itu ada di bungkusnya, itu ada tertulis tar. Sudah jelas ya, benzen, lalu cadmium, ya, metanol. Tahu metanol? Apa? Untuk apa? Nah, metanol itu isi dalam kandungan cat.
Jadi kalau misalnya ada yang lagi ngechat itu ada aromanya, itu aroma. Hidrogen cyanida, tahu cyanida? Oh, ya, yang terkenal itu ya. Nah, ini lebih jelas ya. Dan di belakang jelas, terlihat. Baik. Nah, ini racun-racunnya. Karbon monoksida adalah gas beracun pada eksoskreta. Eksoskreta itu pembakaran bara api. Yang suka kalau misalnya kereta itu ada uapnya ke atas. Itu adalah itu. Nikotin. Nikotin itu untuk penghancur hama di rumput. Nikotin, amonia pembersih lantai, arsenik, butane, hidrogen cyanida. Ini dalam bentuk jenayah, kalau nggak salah ini. Nitar, bahan pembina jalan raya. Nah itu untuk cat-cat dengan sama aja. Apaten, seton, luntur cat ya. Nah kalau misalnya cat kayak gini putih, mau dilunturkan begitu. Nah ini adalah zat-zat yang berbahaya semua. Nah ini bahaya merokok bagi kesehatan. Kalian tahu kalau misalnya ada perokok aktif, ketika perokok aktif terus merokok, apa yang terdampak dalam paru-parunya? Cairan putih plus batu. Jantungnya ada apa? Tenggorokannya bagaimana? Nah, lalu ketika ibu hamil menghisap udara lingkungan-lingkungan yang merokok, yang perokok aktif sebagai perokok pasif. Apa yang bahaya oleh dalam ibu hamil itu? Ada yang tahu? Jadinya kenapa? Ya bukan hanya rusak tapi bisa meninggal. Nah, kanker mulut, kalian tahu kanker mulut? Kanker mulut itu mulutnya itu hancur. Nah, kita lihat gambar-gambar. Ini jantung. Di jantung itu kita ada dua ya jantungnya. Itu bisa bolong, bisa hancur. Lalu selanjutnya paru-paru. Jadi paru-paru kalau misalnya kita belah, kita buka bagi yang perokok aktif atau perokok pasif itu akan seperti itu. Ada gumpalan-gumpalan hitam dan ada batu-batu kecil di situ. Hitam semua. Kalau yang sehat itu paru-parunya merah. Ini yang perokok aktif. Atau perokok pasif pun tidak mungkin dipungkiri bahwa seperti itu juga bisa. Baik, nah ini adalah dampak untuk tenggorokan. Oh ini bayi janin dulu. Tadi janin itu bayinya bisa meninggal dalam kandungan. Jadi hati-hati. Berdampaknya itu bukan langsung ya. Bukan langsung kalian menghirup udara rokok langsung terkena gitu, langsung seperti ini enggak. Tapi itu dampaknya akan dampak panjang. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang, bisa 15 tahun yang akan datang. Jangka pendeknya itu sampai 5 tahun. Jadi misalnya hari ini kalian menghirup udara yang perokok pasif, perokok aktif ya. Kalian sebagai perokok pasif. Nah, kalian hirup udara rokoknya. Bisa jadi jika kalian terus menerus itu 5 tahun yang akan datang seperti ini. Udah paru-parunya, jantungnya, nanti kita lihat tenggorokannya bagaimana. Nah, ini kanker mulut. Kanker mulut ini seperti ini. Ini terlihat bahwa orang tersebut adalah perokok aktif. Perokok aktif. Jadi awalnya itu di sekitaran gigi itu menghitam. Awal mulanya menghitam, gelap, pekam, lalu mulai ini ada karang-karang giginya, hancur giginya. Sedikit-sedikit menjadi seperti itu. Rontok secara perlahan. Kita lihat yang tenggorokan. Nah, ini yang paling paling sederhana kan. Kalau misal penanganan seperti ini harus diambil dagingnya, lalu bolong tenggorokannya.
sekarang itu hasil riset kemarin bahwa ada sekitar 5% dari penduduk Indonesia pada usia 5 tahun itu tenggorokannya sudah berlubang. Karena apa? Karena di lingkungannya, di sekitarnya itu banyak perokok aktif. Itu. Meskipun anak tersebut tidak merokok. Gitu tuh. Salah satunya adalah secara lingkungan. Ketika lingkungannya itu perokok aktif, terus anak tersebut itu menghirup udara terus menerus sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang, ada dampak bagi anak tersebut. Jadi di lubang tenggorokannya. Kalau dia mau ngomong itu yang lubang itu tutup, baru bersuara. Bisa bersuara tapi sedikit, nggak jelas, hanya kecil suaranya. Nah ini yang sudah dewasa. Kalau sudah seperti ini, pengambilan daging dalam tenggorokan itu akan mengakibatkan kematian. Itu bisa jadi seperti itu. Nah dalam kandungan janin pun, ketika nanti kalian yang khususnya perempuan, Bapak harapkan ketika nanti kalian sudah dewasa ataupun dari sekarang juga, tolong hindari orang-orang yang merokok. Dan itu akan berdampak, selain membunuh sang bayi bisa menjadi dalam kandungan kalian nantinya, itu ada juga ternyata penelitian mengatakan ketika kita perempuan yang khususnya ya, ketika perokok pasif itu menghirup terus menerus ya untuk perempuan, itu akan mengakibatkan perempuan tersebut tidak bisa hamil. Ya itu salah satunya. Jadi hati-hati untuk kalian semua, dan yang laki-laki juga hati-hati nih, pergaulan kalian cukup luas ya. Baik, kita lanjut. Nah ini adalah dampak merokok terhadap kesehatan. Ada beberapa ya, salah satunya adalah katarak, kulit keriput. Kalau misalnya kalian melihat teman kalian, sebaya kalian, yang tadi Bapak sampaikan bahwa dampaknya itu bukan terlihat ketika kalian langsung menghirup udara, tapi 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun menghirup udara itu akan terdampak, kelihatan efeknya, dampaknya. Nah pertama adalah katarak. Tahu katarak ya? Selaput matanya itu terganggu, kulit keriput. Nah nanti kalau misalnya kalian melihat teman kalian yang terlihat lebih dewasa, itu bisa salah satunya seperti itu, perokok pasif yang terus-menerus menghirup udara asap rokok. Kanker kulit, kanker hidung, kanker kemih, ya itu untuk perempuannya osteoporosis. Kenapa osteoporosis? Karena asap rokok itu menghancurkan cairan-cairan dalam tulang, gitu. Jadi tulangnya yang harusnya kuat jadi rapuh. Nah penyakit Buerger mengakibatkan hambatnya aliran darah, impotensi. Nah ini yang untuk laki-laki, khususnya laki-laki ini. Impoten, tahu impoten kan? Ya, jadi ketika nanti kalian dewasa, terus dari sekarang itu kalian merokok misalnya kalian merokok hari ini, sekarang nih usia kalian merokok, nanti 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang kalian akan menikah. Nah, karena sebelumnya di masa muda kalian itu terus menerus merokok gitu, sehari terus bisa sebatang, dalam sebulan bisa dua bungkus. Nah ini bisa berakibat impoten nanti. Itu sudah menghasilkan sperma yang baik, pembuluh darah pecah. Nah tiba-tiba ada seseorang yang sedang berjalan santai ternyata merokok aktif, lalu pingsan, terus meninggal. Ini terjadi seperti ini. Gigi pecah dan nafasnya bau. Nah itu udah jelas banget ya, sirkulasi darahnya buruk. Nah itu berdampak kalau misalnya sirkulasi darahnya buruk, itu bisa terlihat jelas kulitnya agak legam gitu ya. Lalu tapi kalau misalnya sudah dari sebelum seperti itu ya nggak masalah. Tapi ketika awalnya cerah gitu ya, tapi tiba-tiba
seminggu yang akan datang tiba-tiba lega. Nah ini bisa dipertanyakan apakah memang kepanasan, apakah perokok aktif gitu ya. Kita lanjut. Nah ini manfaatnya. Ini manfaatnya ketika kita bebas dari asap rokok, bebas dari asap vape. Ya, yang pertama hidup bisa lebih lama. Terus lalu dapat menghindari racun, dapat melindungi diri, keluarga, orang lain daripada bahaya merokok, menjadi teladan yang baik kepada masa depan yang akan datang, dapat meningkatkan kecerdasan serta memiliki tubuh yang sehat. Ya, oke. Lalu gigi lebih putih dan nafas lebih segar, dapat mengalahkan budaya mubazir dengan menggunakan uang untuk beli rokok pada tujuan yang lebih baik dan bermanfaat. Kita lanjut. Nah, ini cara berhenti merokok. Bagaimana caranya untuk berhenti merokok? Nah, pertama, niat yang sungguh-sungguh untuk berhenti merokok. Ada yang bertanya kepada Bapak seperti ini, Pak, saya itu sudah niat untuk berhenti merokok, tapi tetap saja, gitu ya, tetap saja saya masih terus saja merokok. Ya betul, niatnya sudah bagus, tapi untuk menguranginya itu atau berhentinya itu masih belum kuat hatinya. Lalu belajar membenci rokok. Kalau membenci rokok kayaknya bisa juga, tapi secara perlahan. Kita tidak bisa benci kepada produknya, tapi kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita itu berhenti untuk merokok? Oke, kita lanjut. Bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok. Nah, ini di masa kalian itu masa-masa mencari jati diri. Jadi kalian harus hati-hati mencari teman, mencari lingkungan yang baik. Oke, pindahkan semua barang-barang yang berhubungan dengan rokok. Misalnya kalian melihat asbak atau ada korek, ada yang lainnya di sekitar kalian, jauhkan atau buang segera. Baik, kita lanjut. Beritahu teman dan orang terdekat kalau kita ingin berhenti merokok. Nah, kalau misalnya ada nih salah satu dari kalian yang ingin berhenti merokok tapi susah, minta bantuan sama teman, sama bestinya, ikutkan aja. Kasih tahu dia kan, saya itu mau berhenti, mau tekad berhenti merokok. Tolong ingatkan saya kalau misalnya saya itu melakukan merokok lagi. Baik, kita lanjut. Kurangi jumlah merokok sedikit demi sedikit. Nah, ini adalah cara yang lebih sederhana. Saya tidak bisa Pak, saya tidak bisa untuk berhenti sekaligus. Sudah dikurangi saja. Misalnya 1 bulan itu habis 2 bungkus. Itu 2 bungkus 1 bulan. Ada saja yang seperti itu. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, kurangi saja rokoknya. Misalnya 1 bulan 1 bungkus setengah deh, gitu, sedikit aja 1 bungkus setengah. Nanti 1 bulan yang akan datang 1 bungkus, nanti 1 bulan yang akan datang setengah bungkus, lalu terus menerus sampai dia berhenti untuk merokok. Ya, lalu cari pengganti rokok, misalnya permen atau gula. Kan ada yang berkata seperti itu ya, Pak, asem nih habis makan, gitu kan? Makan dengan merokok asem Pak, mulutnya. Ya, ganti aja sama permen, tapi tetap aja gitu, pakai permen tetap aja pengen merokok. Ya sebenarnya ini juga kembali kepada diri kita sendiri, pada perokok aktifnya. Apakah dia sudah bertekad bulat untuk berhenti merokok? Apakah bagaimana? Nah, ini juga harus hati-hati. Kalau misalnya kita berhenti merokok lalu digantikan dengan permen, tiba-tiba 1-2 permen tetap saja tidak bisa, langsung 10 permen kita masukkan. Nah, ini bahaya, bisa gejala diabetes. Tetap sesuai dengan aturan. Nah, ini tubuh seorang perokok. Ternyata dari peneliti WHO menyebutkan setiap 6,5 detik, kita berarti sudah berapa menit ya? Sudah berapa detik ya? Itu 1 orang meninggal karena rokok. 6,5 detik. Itu sudah berapa detik berarti?
sudah panjang ya, sekitar 30 menit ya. Sudah panjang, berarti 30 menit dikali berapa detik tuh? 30 menit itu berapa detik? Itulah jumlah orang yang meninggal karena rokok. Nah, kita memperkirakan bahwa orang yang memulai rokok pada usia remaja, usia kalian 70% perokok mulai pada usia ini. Berarti usia remaja itu usia 13 sampai 15. Dan terus merokok selama 2 dekade lebih akan meninggal 20 sampai 25 tahun lebih awal. Nah, tadi yang katakan dampak itu tidak langsung ketika kita menghisap rokok, tapi akan terlihat ketika 1 sampai 5 tahun itu akan terlihat dampaknya. Lalu bisa jadi itu 20 sampai 25 tahun lebih awal daripada orang yang tidak merokok menghisap rokok akan meninggal. Misalnya hari ini kalian nih, salah satu dari kalian misalnya ada usia kalian yang merokok hari ini, 5 tahun yang akan datang terus saja merokok, tapi sudah terlihat dampaknya bagaimana, kulit keriput, matanya sayu gitu kan, terus ada batuk-batuk segala macam, sudah mulai ada tanda tenggorokan yang kurang enak gitu. Nah, nanti itu bisa jadi ketika dibandingkan dengan teman kalian yang tidak merokok, itu akan berbeda, sangat berbeda. Yang satu usianya itu akan panjang sampai misalnya 60 tahun itu masih hidup. Nah, bisa jadi teman kalian atau seusia kalian yang usianya seharusnya sama 60 tahun lebih sehat, harus sehat, ternyata di usia 40 tahun itu sudah meninggal. Memang betul usia kematian itu tidak ada yang tahu, tapi kita harus menjaganya. Salah satunya menghindarkan diri dari rokok. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada yang tahu siapa? Ada yang tahu siapa? Legend nih. Betul. Mari kita simak video dari salah satu artis tersebut. Kita lihat dulu ya. Nah, ini kita simak terus.
Oke? Ayo. Manfaatkan waktumu dengan berhenti merokok dan selamatkan bangsa Indonesia dengan generasi yang keren. Selamat memperingati Hari Nahdlatul Ulama. Berani berhenti merokok, sehat tanpa rokok, keren. Nah, ini Om Indro ya, Indro Warkop itu 21 tahun sebagai perokok aktif. 21 tahun. Sekarang usianya ada yang tahu berapa? 62. Kalau tidak salah 62, tahun 62. Beliau itu usia 62 sekarang dan sebagai perokok aktif selama 20 tahun. Sekarang mendeklarasikan bahwa rokok itu tidak bermanfaat. Nah, kita satu lagi. Kita lihat cuplikan selanjutnya. Nah, ini bahaya asap rokok bagi anak. Tak hanya bagi para penikmatnya saja, rokok juga berbahaya bagi para pengunjung asapnya atau perokok pasif termasuk anak-anak. Selain dapat menyebabkan kanker, kandungan berbahaya dan teraktif di dalam rokok juga dapat menginfeksi semua organ tubuh. Lalu, apa saja sih bahaya asap rokok bagi anak-anak perokok pasif? Masalah pernafasan kronis. Masalah pernafasan kronis seperti bronkitis, bronkiolitis, dan pneumonia dapat mengganggu aktivitas yang dibutuhkan anak. Memperparah asma. Anak pengidap asma akan lebih mudah kambuh dan beresiko menggunakan obat asma untuk jangka waktu yang lebih lama. Sindrom kematian bayi mendadak. Sindrom kematian bayi mendadak cenderung menyerang bayi berusia kurang dari 1 tahun. Bahkan, bayi bisa meninggal tiba-tiba saat hidup. Infeksi telinga tengah atau otitis media. Asap rokok bisa menyebabkan infeksi telinga tengah sehingga meningkatkan risiko anak mengalami gangguan penularan di kemudian hari. Penurunan fungsi paru. Fungsi paru-paru pada anak perokok pasif akan menurun dan berpotensi meningkatkan risiko terhadap kerusakan paru lainnya. Gangguan kognitif. Paparan asap rokok bisa merusak kemampuan belajar anak. Lebih dari 21,9 juta anak berisiko mengalami keterlambatan dalam membaca, sehingga dapat mengganggu perkembangan anak di sekolah. Gangguan perilaku. Anak yang terpapar asap rokok saat masih dalam kandungan berisiko tinggi menderita attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD yang mengganggu pertumbuhan dan aktivitas otak pada anak. Hal ini mempengaruhi kemampuan anak untuk menggunakan perintah dan mengendalikan diri. Semakin sering seseorang terpapar asap rokok dan menjadi perokok pasif, lebih berbahaya pula risiko bagi kesehatannya. Jadi sebisa mungkin, hilangkan asap rokok dari diri Anda dan keluarga. Nah, ini penjelasan jawabannya dari artis ya. Nah, ini kalian tahu band Juicy Lucy? Ya, yang lebih viral sekarang ya. Nah, ya mereka itu salah satu dari anggotanya itu apa ya? Ikut podcast sama dokter ahli kesehatan. Dia menanyakan tentang masalah vape. Nah, nanti kita coba perhatikan apa perbedaan antara vape dan rokok. Halo Dokter Nadia Lubus, saya UM yang diskusi. Saya mau nanya ini dok, saya kan perokok, tapi saya sedang mengurangi rokok dengan menggunakan vape. Kira-kira sama aja atau lebih berkurang sih dok bahayanya dari rokok? Lebih jauh ya dok, di podcast karena dokter. Sebenarnya nih, rokok konvensional atau rokok elektrik itu tuh sama-sama bahaya. Kenapa? Ya karena di situ masih banyak terkandung zat-zat kimia yang sama bisa membahayakan kesehatan, terutama paru-paru. Karena dalam vape pun ya, atau rokok elektrik itu juga masih mengandung yang namanya zat nikotin ya. Jadi kalau zat nikotin itu dia termasuk salah satu zat aktif yang bisa membuat kita tuh menjadi kecanduan. Dan kalau kita kebiasaan hidup ya rokok elektrik atau konvensional, pokoknya bukan nikotin, biasanya kalau kita stop pasti kita akan kayak merasa guring
manual kayak ada yang bilang nih hari ini penerapan ya, dan juga yang pasti bahaya juga ya bagi kesehatan paru-paru yang adanya zat nikotin itu. Nah, terus juga ada nih zat lain yang ada di rokok elektrik yang juga bisa berbahaya yang tapi tidak ada di rokok konvensional. Nah, kayak kita tahu nih, kalau rokok elektrik itu banyak rasa-rasa ya, yaitu cukup perisa ya, jadi kayak yang belum rasa es krim lah, rasa buah-buahan lah, jadi membuat kita justru semakin nyaman gitu merasakan si rokok elektrik itu. Nah, jadi dalam rokok elektrik ini terdapat zat perisa yang bikin buahnya itu harum, rasanya itu enak, tapi juga dia mengandung zat berbahaya, dan apabila dikonsumsi secara bertahun-tahun atau bahkan sampai berpuluh-puluh tahun itu bisa meningkatkan resiko penyakit seperti penyakit kanker, penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, dan juga penyakit jantung ya, seperti yang kalian suka lihat tuh stiker-stiker di bungkus rokok. Nah, itu jangan di-spare. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi. Itu adalah salah satu podcast dari diskusi pada dengan dokter yang ahli kesehatan. Kita lanjut ke materi yang tadi. Ini sudah, nah misalnya dalam satu hari harga rokok itu kita bulatkanlah 10.000, karena hari ini itu ada yang paling murah 9.000, paling murah. Nah, misalnya kita bulatkan satu hari satu bungkus 10.000, satu bulan 30 hari berarti 300.000, satu tahun 360 dikali 10.000, 3.600.000. Nah, kalau misalnya satu hari 20.000, 10 tahun bisa menghasilkan 72 juta. Itu kalau misalnya kalian tabung nih buat masuk celengan satu hari misalnya 20.000, 10 tahun yang akan datang kalian bisa di rumah. DP rumah itu bisa cukup segini. 72 juta itu sudah sangat banyak. Misalnya 72 juta kalian bisa beli mobil selama 10 tahun. Misalnya usia kalian sekarang berapa? 14, 13, 14 ya? 14. Di usia 24 tahun kalian punya mobil sendiri. Kalau misalnya kalian tabung sehari 20.000. Kalau misalnya satu hari 10.000 dapat 36 juta, dapat mobil atau motor juga yang kalian inginkan, bisa beli sendiri. Itu selama 10 tahun. Ini sangat banyak ya, sangat banyak uang yang harus dikeluarkan ketika ya ada perokok pasif, perokok aktif maksudnya. Perokok aktif yang terus membeli rokok setiap hari, habis berapa batang, habis berapa bungkus. Nah, kalau vape satu bulan berapa kira-kira habisnya? Kalau potnya aja sekitar 200.000 ya, paling murah 200.000. Itu belum apanya? Liquidnya berapa? 30 atau kita bulatkan 50.000, 250.000. Oke, itu habis dalam satu bulan nggak kira-kira? Satu botol liquid berapa bulan? Paling kalau misalnya terus-menerus 2 minggu habis ya. 2 minggu habis berarti 50 kali 2 100. 200 tambah 100 berarti 300. Satu bulan. Satu bulan 300 sama. 10 tahun bisa menghasilkan 36 juta. 10 tahun kalau kalian tahu. Nah, inilah kalau misalnya kita perkirakan dalam ekonomi ya, hitung-hitungan ya. Satu hari satu bungkus, kalau misalnya 10.000 satu hari 2 bungkus 20.000, 10 tahun 32 juta. Lanjut. Nah, ini sudah masuk dalam kesimpulan. Apapun alasannya kita seharusnya sejak dini menghindari rokok. Sebab efek merokok dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi kita, baik dari segi ekonomi maupun gangguan kesehatan. Itu yang bisa membawa kita kepada kematian. Tadi kalian sudah lihat dampak-dampaknya bagaimana ketika ada teman kalian atau lingkungan kalian yang perokok aktif atau kalian sebagai perokok pasif, bagaimana dampaknya kalian sudah tahu.
Nah, lalu mungkin kita tidak akan merasakan efeknya secara langsung. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan betul kan? Efeknya itu tidak langsung. Kalian hirup langsung terdampak, enggak, tapi akan berdampak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Akan berdampak terus menerus. Tapi efeknya akan terasa dalam jangka waktu yang lama. Nah, mari kita menjalankan hidup sehat tanpa rokok. Baik. Ya, kesimpulannya sudah. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana dengan kalian? Masih adakah yang berniat untuk merokok? Ya. Bagus berarti kalian tentang kita semua. Nah, matikan rokok Anda sekarang, rokok sebelum rokok mematikan Anda dan orang sekitar Anda. Baik. Nah, sebelum kita selesai, nanti ada refleksi. Refleksi itu ada lembaran yang harus kalian isi. Nanti Bapak bagikan 1 orang 1. Ya. Ini bagian belakang. Belakang. Ada lagi? Sudah? Ada lagi yang belum? Ya, silakan kalian isi apa yang sudah dari Bapak. Nama lengkap boleh, nama samaran. Nama panggilan. Kalian bisa yang kalian.
sudah dikumpulkan ya. Ada lagi? Sudah? Ada lagi yang sudah selesai? Sudah? Oh, sudah. Ada lagi? Sudah? Sudah? Ada lagi yang sudah? Handphone masih ada? Sudah? Ada lagi? Sudah? Yang perempuan sudah semua ya? Sudah? Baik, terima kasih semuanya. Kita ingat dulu sejenak ke depan. Ternyata dari pembahasan yang tadi kita bahas tentang rokok ada sekitar 73. Kita lihat. Nah, ini ceritanya ada tiga orang. Itu yang pertama itu namanya Dr. John Pantoncik, yang kedua adalah Van Walker, yang ketiga adalah Tony Tobacco. Oke, mereka itu punya kesenangannya masing-masing. Misalnya yang pertama, Pantoncik itu suka main perempuan. Yang perempuan jangan dekat-dekat sama dia lah pokoknya. Nah, Van Walker itu suka minum minuman keras. Minuman keras bukan teh, jus ataupun yang lainnya ya. Lalu Tony Tobacco, dia itu suka perokok aktif. Semua rokok dia suka. Nah, suatu hari mereka itu datang ke dukun seperti minta sesuatu yang mereka inginkan. Ternyata dari dukunnya tersebut memberikan syarat. Nah, yang pertama permintaan sesuai dengan mereka masing-masing. Nah, yang pertama itu
Yang A adalah aku mau perempuan-perempuan muda dari berbagai bangsa dan makanan minuman yang cukup. Simpan aku, kata si John Falkopsin itu, simpan aku dibuat tertutup dan jangan ganggu aku selama 10 tahun. Nah, kata dukunnya, ya boleh. Dalam sekejap mata itu langsung dikabulkan. Nah, lalu yang kedua, yang B, Johnny Van Walker, aku mau semua jenis arak. Arak itu minuman keras ya. Ya, seluruh dunia ditambah bekal makanan yang cukup, letakkan dalam gua sama seperti yang A itu, dan jangan ganggu aku selama 10 tahun. Lalu yang ketiga, aku mau semua jenis rokok dari seluruh dunia sekalian makanan yang cukup dan letakkan dalam aku gua tertutup dan jangan ganggu aku selama 10 tahun. Menurut kalian, kira-kira apa yang terjadi pada mereka? Siapa yang lebih sehat menurut kalian? Yang A. Kita coba. Yang memilih si A, coba buka tangannya. Berapa orang? Oke. Yang B? Yang B? Yang C? Yang C nggak ada, yang B nggak ada. Berarti semuanya nggak ada yang sehat. Itu. Menurut kalian yang lebih sehat yang mana? A. Coba kalian pikirkan dulu. A, B atau C yang menurut kalian itu lebih sehat, kayaknya ini deh. A. Yuk, ada lagi? Oke, kita coba. Kita ulangin. Yang menurut kalian lebih sehat itu A, B atau C? Coba yang A, cukai tangannya. Yang pilih A. Coba yang tinggi aja, nggak apa-apa yang tinggi. A. Oke, baik. Yang C. C ada C, nggak apa-apa. Jangan malu-malu yang C. Oke, C. 1, 2, 3, 4. Coba yang tinggi, nggak kelihatan. Oke, C. Yang B. Yang B. Gak ada yang milih yang B? Berarti sisanya memilih semuanya itu tidak baik ya, tidak sehat ya. Baik, yang tadi yang A mana? Yang A? Nah, Bapak pengen tahu ya. Kenapa menurut kalian A? Karena si A itu, si John Falkopsin itu sering apa namanya? Ya, itu ya. Suka main perempuan gitu, jadi menurut kalian sehat gitu ya. Ya. Oke, tadi yang B nggak ada. Yang C dan C? Yang C siapa C? C siapa? Kenapa C? Nggak tahu. Yang perempuan tadi yang milih C siapa? Kenapa C? Nggak tahu. Kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng. Jawabannya unik. Kita lihat jawabannya. Nah, 10 tahun yang akan datang. Kurus kering, coba kurus kering, dan siapa yang ini A? Nah, ini itu nanti jadi seperti itu. Kurus kering, berdiri pun tidak bisa karena lutut pada goyang, hampir lepas setiap hari, setiap jam hanya untuk memuaskan nafsu pada perempuan. Beberapa saat kemudian si A pun jatuh mati. Kedua, perut buncit, mata merah, bukan dia bilang mabuk-mabukan, terus tergoyang-goyang, jatuh mati juga sama. Yang ketiga ternyata. Yang tadi ketiga itu apa mintanya? Semua jenis rokok di dunia dan makanan yang cukup. Oke, kita yang ketiga. Si C, sehat walafiat. Bahkan lebih sehat dari 10 tahun. Dia berjalan tegak ke arah dukun itu dan langsung menabuk itu yang mukul. Kepala sang dukun dan saya berkata, apa yang dikatakan si C? Dasar dukun kita koreknya mana katanya. Itulah buktinya ternyata rokok ini tidak berbahaya. Selama tidak ada koreknya. Gitu.
Kan nggak mungkin rokok nyala tanpa korek. Baik, sekian. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum kita menyelesaikan selesai sudah kita materi saat ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan dari pimpin dulu berdoanya. Setelah pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Amin. Semoga materi yang aku sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, Pak harap semuanya kalinya sehat semua dan tolong hindarkan yang perokok aktif. Amin. Ya, amin. Ya, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya.